respirasi seluler. Nah, perlu adik-adik atau teman-teman ketahui bahwa respirasi seluler tidak sama dengan bernapas. Kalau kita lihat bernapas secara umum diartikan perpindahan oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh, kemudian perpindahan karbon dioksida di dalam tubuh ke luar tubuh. Adapun respirasi seluler berbeda, melibatkan beberapa proses penting di mana orang-orang mengartikannya sebagai proses perombakan molekul organik kompleks. Nah, molekul organik kompleks ini biasanya adalah molekul dengan ukuran besar dan memiliki ikatan-ikatan penghubung antar molekulnya yang relatif banyak. Contoh molekul organik kompleks seperti karbohidrat, kemudian lipid atau lemak, kemudian juga protein. Nah, molekul organik kompleks tersebut kaya akan energi potensial. Kenapa dia kaya akan energi potensial? Karena dia banyak memiliki ikatan-ikatan antar molekul di dalamnya, di mana energi potensial pada molekul tersimpan pada ikatan-ikatan kimia yang ada di dalamnya. Sehingga ketika molekul organik tersebut dipecah, dia akan terpecah menjadi beberapa produk yang lebih kecil dengan energi yang lebih rendah, serta energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Nah, ATP biasanya adalah carrier energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas di dalam tubuh dan aktivitas sehari-hari seperti berlari, olahraga, belajar, dan lain-lain. Adenosine trifosfat memiliki struktur seperti pada gambar, terdiri dari basa nitrogen yang dikenal dengan adenin. Nanti ada teman-teman akan belajar ini pada struktur DNA, transkripsi DNA maupun replikasi DNA yang akan kita buat nanti materinya. Kemudian terikat dengan ribosa. Ribosa adalah salah satu jenis monomer karbohidrat yang terdiri dari 5 karbon. Di sini 1, 2 masing-masing sudut, 3, 4, dan 5. Kemudian karbon ribosa tersebut di karbon pertamanya terhubung dengan fosfat atau 3 fosfat yang paling dekat dengan gula disebut dengan alfa fosfat, kemudian ada beta fosfat dan gamma fosfat. Nah, gamma fosfat inilah yang berperan dalam memfosforilasi berbagai substrat atau molekul kimia di dalam tubuh yang memprakarsai terjadinya reaksi, sehingga disebut dengan carrier energi karena dia berperan dalam menginisiasi terjadinya proses reaksi. Kita kembali ke bahasan awal di mana untuk memperoleh atau menghasilkan energi dalam bentuk ATP pada respirasi seluler, kita biasanya membahas 3 proses. Pertama, proses glikolisis, kemudian oksidasi piruvat, juga dikenal dengan siklus asam sitrat, juga dikenal dengan siklus Krebs. Sorry, di sini kurang S. Kemudian ada proses fosforilasi oksidatif, disebut juga dengan elektron transport chain. Nah, untuk respirasi seluler menggunakan proses glikolisis biasanya menggunakan substrat utama yaitu gula. Gula atau karbohidrat yang banyak pada nasi, ketan, dan lain-lain. Dan karbohidrat adalah substrat utama yang digunakan untuk memproduksi energi di dalam tubuh, walaupun lemak maupun protein juga dapat digunakan, akan tetapi tubuh memilih gula atau karbohidrat sebagai bahan utama untuk memproduksi energi. Kita berlanjut ke gambar ini, di mana gambar ini ingin menunjukkan lokasi terjadinya masing-masing tahap. Kita lihat tadi kita sampaikan respirasi seluler membahas proses glikolisis, kemudian ada proses siklus asam sitrat, kemudian ada siklus fosforilasi oksidatif. Nah, biasanya juga orang menambahkan di sini siklus antara, yaitu oksidasi piruvat, yang mana hasil dari piruvat ini tidak langsung dapat digunakan pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs, perlu diubah menjadi asetil CoA. Nah,
Glikolisis terjadi pada sitosol. Adik-adik atau teman-teman ingat sitosol itu apa? Yaitu kompartemen yang berisi cairan yang berada di dalam membran sel. Nah, kemudian untuk siklus asam sitrat terjadi di dalam sebuah organel yang dikenal dengan mitokondria. Nanti kita buat materi tentang organel sel. Nah, kemudian bagaimana dengan oxidative phosphorylation atau fosforilasi oksidatif? Dia terjadi pada membran dalam mitokondria. Perhatikan teman-teman, ini adalah membran luar mitokondria, kemudian ini adalah membran dalam, ini membran luar yang lurus, kemudian yang melekuk-lekuk ini disebut dengan membran dalam mitokondria, tempat terjadinya fosforilasi oksidatif. Nah, pertanyaannya kenapa dia berbentuk melekuk-melekuk? Tujuannya supaya permukaan reaksinya lebih banyak sehingga tempat proses fosforilasi oksidatif lebih banyak dan pembentukan energi dapat lebih efektif dan lebih banyak. Nah, sekarang pada bagian ini kita akan fokus membahas glikolisis. Glikolisis frase yang berasal dari dua kata yaitu gliko dan lisis. Gliko artinya gula ataupun karbohidrat, kemudian lisis artinya pemecahan. Sehingga dapat kita artikan glikolisis adalah proses pemecahan gula atau karbohidrat untuk menghasilkan energi. Adik-adik perlu ketahui bahwa proses glikolisis secara umum terbagi dari dua tahap, yaitu pada fase investasi dan fase pemanenan atau harvesting fase. Nah, kita bahas fase investasi. Nah, kita ketahui glikolisis atau proses glikolisis membutuhkan substrat atau menggunakan substrat yang namanya glukosa. Glukosa adalah salah satu jenis karbohidrat atau turunan karbohidrat, di mana proses pertama glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan heksokinase, sebuah enzim yang dikenal dengan heksokinase yang mana akan menambahkan fosfat pada glukosa pada karbon ke-6. Di sini membentuk glukosa 6-fosfat. Apa tujuannya? Glukosa 6-fosfat akan menjadi lebih reaktif. Selain itu, penambahan adanya fosfat akan mencegah molekul ini keluar dari sel sehingga lebih mudah digunakan untuk proses glikolisis. Selain itu, proses reaksi pun akan lebih cepat karena glukosa 6-fosfat lebih reaktif dibandingkan dengan glukosa. Beranjak pada tahap kedua, ada enzim yang dikenal dengan fosfoglukoisomerase yang mana merubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kenapa disebut dengan isomer? Nah, glukosa 6-fosfat adalah isomer dari fruktosa 6-fosfat. Isomer adalah dua molekul yang memiliki jumlah atom atau rumus kimia sama akan tetapi bentuk dan konformasi atau sifatnya sudah berbeda. Kita lihat di sini. Cincin molekul pada glukosa 6-fosfat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sudut, sedangkan di sini ada 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga bentuknya sudah berbeda, di mana karbon nomor 1 tidak berada di dalam cincin molekul. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat menggunakan bantuan enzim fosfofruktokinase yang mana menambahkan fosfat pada karbon pertama. Molekul ini adalah molekul kunci pada fase investasi pada glikolisis dikarenakan dengan penambahan adanya fosfat pada masing-masing sisi, fruktosa 1,6-bifosfat sudah memungkinkan untuk dipecah menjadi dua molekul di sini. Nah, yang memecahnya adalah sebuah enzim yang dikenal dengan aldolase, yang mana biasanya pecahan dari molekul fruktosa 1,6-bifosfat akan menjadi dua jenis molekul yaitu gliseraldehid 3-fosfat serta dihidroksiaseton fosfat. Akan tetapi yang digunakan untuk menghasilkan energi adalah molekul gliseraldehid 3-fosfat. Nah,
Untuk dihidroksi aseton fosfat, karena tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi, dia perlu diubah menjadi isomernya, yaitu gliseraldehid trifosfat menggunakan enzim isomerase. Sehingga dari satu molekul glukosa akan terbentuk dua molekul gliseraldehid 3-fosfat. Nah, mulai dari fase atau proses keenam, kita akan masuk pada fase harvesting atau fase pemanenan atau fase pembentukan energi, di mana gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim yang namanya triusa fosfat dehidrogenase akan membuat gliseraldehid trifosfat kehilangan hidrogennya pada atom karbon pertama. Kita lihat di sini hidrogen tersebut akan berpindah ke NAD+. Nah, kenapa ada tanda 2 di sini? Karena gliseraldehid 3-fosfat itu ada dua molekul. Satunya berasal dari isomer dihidroksi aseton fosfat sehingga terbentuklah 2 NADH. Nah, karena H+ berpisah di sini, C di sini sangat reaktif. Nah, posisi H ini akan digantikan oleh fosfat sehingga bercokollah fosfat pada atom karbon pertama menjadi molekul 1,3 bifosfogliserat yang mana memiliki energi potensial yang sangat tinggi karena ada penambahan fosfat pada karbon pertama. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat menggunakan enzim fosfoglikonase. Disinilah fase pemanenan pertama di mana terbentuk ATP, yaitu 2 ATP karena ada dua molekul 1,3 bifosfogliserat, di mana fosfat pada atom pertama menghilang. Gugus karboksil berubah menjadi gugus karbonil. Ada di pelajaran kelas 3 SMA Kimia. Kalau tidak salah silahkan teman-teman cek kembali. Selanjutnya, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim yang namanya fosfoglukomutase, di mana enzim ini memindahkan fosfat yang awalnya pada karbon nomor 3 berpindah ke karbon nomor 2 atau yang ada di tengah, C yang ada di tengah. Nah, 2-fosfogliserat kemudian akan diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Enzim enolase mengkondensasi atau menghilangkan sebuah molekul air dari 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Kita lihat OH di sini hilang, kemudian H di sini juga hilang, berubah menjadi H2O. Di sini berubah menjadi fosfoenol piruvat, OH-nya sudah tidak ada, di sini H-nya sudah tidak ada. Nah, fosfoenol piruvat inilah yang dapat diubah menjadi piruvat dan menghasilkan ATP dengan bantuan piruvat kinase. Di mana di sini kita lihat pada proses harvesting atau proses pemanenan ini dihasilkan ATP pada tahap ke-10 dengan bantuan piruvat kinase serta pada bantuan enzim fosfoglycerokinase. Baik, jika kita lihat secara keseluruhan, maka fase glikolisis atau proses glikolisis dapat kita lihat secara ringkas pada gambar ini yang terdiri dari fase investasi dan fase harvesting atau fase pemanenan. Di sini dibutuhkan ATP dalam prosesnya atau dibutuhkan energi. Di sini pada harvesting fase menghasilkan energi. Kita lihat di sini menghasilkan energi. Sehingga pada fase investasi atau investment phase, satu molekul glukosa memerlukan dua molekul ATP sehingga ada produk samping yaitu 2 ADP dan 2 fosfat. Kemudian pada fase harvesting di sini harvesting phase atau payoff phase akan dihasilkan 4 ATP. Selain itu juga ada produk samping 2 Na2H dan 2 hidrogen serta 2 piruvat dan 2 molekul air, di mana NADH ini akan digunakan nanti pada proses fosforilasi oksidatif juga untuk menghasilkan ATP. Sehingga secara keseluruhan kita dapat mengartikan satu molekul glukosa pada proses glikolisis akan menghasilkan
2 molekul piruvat dan 2 molekul ATP serta 2 ATP. Nah, kenapa 2 ATP padahal di sini menghasilkan 4 ATP? Karena 2 ATP-nya digunakan pada fase investasi. Kemudian di akhir juga dihasilkan 2 Na2 dan 2 molekul hidrogen. Nah, begitulah proses hidrolisis proses glikolisis. Kita akan lanjut pada materi siklus Krebs dan juga fosforilasi oksidatif pada video berikutnya. Baik, terima kasih. Saya Bapak Lalu Hasan Nasirun Zori MPD. Silahkan subscribe akun ini untuk mendukung membuat video pembelajaran yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih.